الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. باب إكرام الضيف وفضل إيثاره. Bab memuliakan tamu dan keutamaan lebih mengutamakan tamu dari dirinya sendiri. Bab memuliakan tamu dan keutamaan mengutamakan tamu lebih dari dirinya sendiri. حدثني زهير بن حرب قال حدثني جرير بن عبد الحميد عن فضيل بن غزوان عن أبي حازم الأشجعي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني مجحود، فأرسل إلى بعض نسائه فقالت والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماء، ثم أرسل إلى أخرى فقالت مثل ذلك حتى قلنا كلهن مثل ذلك لا والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماء. فقال من يضيف هذا ليلة رحمه الله. وقام رجل من الأنصار فقال أنا يا رسول الله، فانطلق به إلى رحله قال لامرأته هل عندك شيء؟ قال لا إلا قوت صبيتي. قال علليهم بشيء، فإذا دخل ضيفنا فأطفئ السراج وأريه أننا نأكل، فإذا أهوى ليأكل فقومي إلى السراج حتى تطفئيه. قال فقعدوا وأكل الضيف، ولما أصبح غدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قد عجب الله من صنيعكما بضيفكما الليلة. Dengan sanadnya kepada Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an, qal, Abu Hurairah menceritakan, jaa rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala inni majhud. Ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah dan dia mengatakan, sesungguhnya aku orang yang menderita. Ay asabani al-juhdu wa huwa al-masyaqqat wal hajat wa su'al 'aishi wal ju'. Yani aku mendapatkan kesusahan, yaitu susah, punya kebutuhan, hidupnya payah dan lapar. Ya, ini betul-betul tidak punya apa-apa. Dia lapar, datang kepada Rasulullah. Aku ini orang yang susah, tidak punya apa-apa. Farsala ila ba'dhi nisaihi. Lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi
ke beberapa istrinya atau ke sebagian istrinya. Ini ada orang yang datang nanya ke istrinya. Jadi kalau rumah Rasulullah itu sebagaimana kita sebutkan tadi, masing-masing istri ada rumah. Dan rumahnya berdekatan. Lalu Rasulullah datang kepada sebagian istrinya, faqalat, dia datangi istrinya satu persatu. Ada sesuatu enggak? Gitu, ditanya. Ada enggak? Faqalat, istri itu mengatakan, walladzi ba'atsaka bil haqq, demi zat yang telah mengutusmu dengan kebenaran. Ma indi illa ma'un. Aku tidak memiliki kecuali air. Jadi enggak ada makanan, hanya air dong. Tsumma arsala ila ukhra. Lalu beliau pergi lagi ke istri satu lagi, faqalat mithla dzalik. Istri itu juga mengatakan sama. Tidak ada kecuali, tidak ada yang dimilikinya kecuali hanya air. Hatta qulna kulluhunna mithla dzalik. Sampai semua istri-istrinya mengatakan seperti itu. La walladzi ba'atsaka bil haqq ma 'indi illa ma'un. Masing-masing mengatakan tidak ada kecuali ya, hanya air. Faqal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man yudhifu hadza al-lailata rahimahullah." Siapa yang mau menjamu tamu ini, orang ini pada malam ini. Siapa yang menjamu pada malam ini, semoga Allah merahmatinya. Waqama rajulun minal ansar. Ada seseorang dari Ansar berdiri. Faqala, lalu dia katakan, ana ya Rasulullah. Saya ya Rasulullah. Fantalaqa bihi ila rahlihi. Lalu dia bawalah orang tadi ke rumahnya. Faqala limra'atihi. Lalu dia mengatakan kepada istrinya, hal indaki syai'un? Apakah kamu punya? Ada yang mau yang disuguhkan nih? Kamu punya sesuatu enggak? Qalat la, tidak. Illa qutu subyati, kecuali makanan anak kita. Makanan anakku. Enggak ada yang makan kecuali punya makanan bayi. Qal, ya, makanan anak-anakku. Faqala allilihim bisyai. Kalau gitu kasih kesibukan anak ini, jadi lupa dia dengan makanan. Fa idza dakhala dhaifuna, apabila tamu kita masuk, fa atfi'is sirat, matikan lampu. Wa arihi anna na'kul, perlihatkan kepadanya bahwasanya kita sedang makan. Jadi tamu itu dikasih makan, kita ngumpul sini tapi matikan lampu. Ya, kita katakan kita makan juga. Fa idza ahwa liya'kul, kalau seandainya siapkan makanan, kalau dia sudah mau turun, mau duduk untuk makan, faqumi ila sirat, bangkitlah, dekati lampu, hatta tutfi'ih, sampai lampu itu kamu padamkan. Qala faqa'adu, Abu Hurairah menceritakan, faqadu, mereka duduk, wa akala dhaif, tamu pun makan makanan. Falamma asbaha ghada ala Nabi sallallahu alaihi wasallam,
ketika pagi hari besoknya si orang Ansar tadi datang pagi-pagi ke Rasulullah. Faqal, lalu Rasul mengatakan, qad ajiballahu min sani'ikuma bidhaifikuma laylah. Sungguh malam tadi Allah ta'ajub terhadap perbuatan kalian kepada tamu kalian. Baik. Dari hadis ini ada beberapa faedah yang bisa kita ambil. Yang pertama, minha ma kana alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ahlu baitihi min az-zuhdi fid dunya was-sabru 'ala al-ju' wad-dhayqi halid dunya. Yang pertama, menjelaskan kepada kita keadaan Rasulullah dan keluarganya, istri-istrinya. Bagaimana kondisi kezuhudan, ya, kesederhanaan di dunia, dan bersabarnya atas kelaparan. Ya, Rasulullah dan istri-istrinya juga tidak punya apa-apa. Wadhaiki halid dunya, kondisi kesepitan hidup di dunia. Itu kondisi Rasul. Masih mending ya. Rumah kita enggak pernah kosong dari makanan. Kalau rumah Rasulullah kosong dari makanan, hanya air saja. Maka perlu kita bersyukur banyak ya. Jadi Rasulullah dan istri-istrinya sangat-sangat sederhana hidupnya. Dan bersabar atas keadaan itu. Wa minha, yang kedua, di antaranya juga yang bisa kita ambil faedah, annahu yambaghi li kabiril qaum ay yabda'a fi musawatid dhaif. Sepantasnya pemuka kaum adalah orang yang pertama yang membantu tamunya atau yang menjamu tamunya. Wa may yatruquhum binafsihi fayusawihi min malihi awalan bima yatayassara in amkanahu. Jika memungkinkan, maka ia yang dapat membantu tamu dari harta pribadinya terlebih dahulu sesuai dengan kemampuannya. ثم يطلب له على سبيل التعاون على البر والتقوى من أصحابه. Kemudian baru dia meminta kepada sahabat-sahabatnya dalam rangka tolong menolong atas kebajikan dan takwa. Jadi kalau ada orang yang datang ya, atau pemuka kaum itu, dialah lebih dahulu memberikan bantuannya. Dia usahakan dengan apa yang dia miliki dari uang pribadinya dan keluarganya. Sebagaimana dilakukan oleh Nabi ketika ada orang tadi yang susah, Nabi yang bantu, lalu dia usahakan pada keluarganya dulu di rumahnya. Jadi tidak dioper langsung ke yang lain, tapi rumah itu.
Setelah itu kalau tidak ada, baru minta tolong kepada sahabat-sahabat dalam bentuk berta'awun al birri wa taqwa. Wa minha, yang ketiga, faedah yang ketiga, al musawatu fi hali syada'id. Membantu orang yang sedang susah. Tidak dibiarkan tapi diberikan bantuan, pertolongan. Wa minha, yang keempat, fadilatu ikramud dhaifi wa itharihi. Keutamaan memuliakan tamu dan lebih mengutamakan tamu daripada dirinya sendiri. Itu memiliki keutamaan. Jadi lebih memang tamu yang diperhatikan. Wa minha, yang kelima, mankibatu lihadal ansari wa imra'atihi radhiyallahu anhuma. Sikap yang terpuji bagi diri orang Ansar dan istrinya. Wa minha al-ihtiyali fi ikrami ad-dhaifi idza kana yamtani'u minhu rifqan bi ahli al-manzil. Memakai siasat di dalam memuliakan tamu. Apabila menemui kesulitan di dalam memuliakan tamunya. Liqaulihi atfi as-sirat wa arihi anna na'kul. Yani dia mengatakan kepada istrinya, padamkan lampu, perlihatkan kepadanya seakan-akan kita makan. Itu kan bersiasat kepada tamu dalam keadaan mungkin makan sepiring. Ya. Kalau seandainya tamunya mengetahui yang punya rumah ini enggak punya makan, bahwasanya tuan rumahnya tidak makan, tentu tamu ini tidak mau makan. Maka perlu disiasati, kalau seandainya makannya sangat sedikit, ya coba mensiasatinya dalam rangka memuliakan tamu. Nah, di sini bolehnya bersusah-susah di dalam memuliakan tamu. Ya. Karena dia lebih mendahulukan tamunya daripada dirinya sendiri. Qauluhu fantalaqa bihi ila rahlihi ay manzilihi. Lalu siapa tadi? Tamunya dibawa pulang. Rahlul insan huwa manziluhu min hajarin aw madrin aw sya'rin aw bawabar. Yani rahal itu adalah rumah, baik terbuat dari batu atau terbuat dari
dari tenda-tenda, itu adalah tempat dia tinggal, itulah namanya rahlu. Qala faqala limra'atihi hal 'indakum syai'un qala la illa qutu bisubyani qala af'al lilihim bi syai'. Ketika dia tanyakan kepada istrinya, apakah kamu punya sesuatu? Dia kata tidak, kecuali makanan anak-anak. Lalu dia bilang, sibukkan anak-anak ini dengan sesuatu. Hadza mahmul ala anna sibyan lam yakunu muhtajina ila al-akl. Ini kalau seandainya memang anak tidak membutuhkan kepada makanan. Wa innama tatlubuhu anfusuhum ala 'adati subyan min ghairi ju'in yadurruhum. Wa innama tatlubuhum anfusuhum ala 'adati subyan min ghairi ju'in yadurruhum. Tetapi di sini yakni ini dipahami bahwasanya anak-anak tersebut tidak membutuhkan makanan, namun diri mereka sendiri yang memintanya, sebagaimana kebiasaan anak-anak. Ya, bahwasanya tidak dalam keadaan lapar yang membahayakan mereka. Fa innahum law kanu ala hajatin bihayth yadurruhum tarakal akl lakana it'amuhum wajib. Kalau seandainya tidak ada makanan bisa membahayakan anak, berarti dia kondisi seperti itu memberi makan anak wajib. Berarti dalam kondisi tadi ada makanan anak tapi anak tidak butuh pada saat itu, maka boleh. Ya. Wajibu taqdimu ala diyafah. Kalau seandainya anaknya sangat lapar, membahayakan dia kalau seandainya tidak dikasih makanan ke dia, maka wajib diberi makanan, wajib mendahulukan kondisi anak daripada tamu. Kenapa? Karena anak kewajiban. Kalau tamu, kemuliaan. Atau memberi makan anak wajib, memberikan makan tamu sunat. Maka perlu mendahulukan yang wajib daripada yang sunat. Tapi kondisi yang ini apa? Mereka tidak lapar. Ada makanan tapi kondisi anaknya pada saat itu tidak membutuhkan makanan. Tapi bagaimana dengan dia tidak ada makan? Iya, disinilah nilai dia. Nilai dia mendahulukan tamunya daripada dirinya sendiri. Waqad athna Allahu wa rasuluhu ala hadha ar-rajul imra'atah wa imra'atihi. Allah dan Rasulnya telah memuji orang ini dan istrinya. Fadalla ala annahuma lam yatruka wajiban bal ahsana wa ajmala radhiyallahu anhuma. Ini menunjukkan Allah dan Rasulnya memuji laki-laki dan istrinya, sementara dia memberikan makanan anaknya untuk tamu. Ini menunjukkan bahwa dia tidak meninggalkan sesuatu yang diwajibkan, yaitu yang wajib apa? Memberi makan anak yang lapar. Malahan keduanya telah melakukan sebuah perbuatan yang baik, yang indah. Wa amma huwa wa imra'atuhu, adapun si laki-laki tadi dan istrinya, fa'athara ala anfusihima birdahuma ma hajatihima wa khasaisatihima wa khasasatihima. Adapun dia dan istrinya lebih mendahulukan, mengutamakan tamu ini daripada dirinya sendiri, dengan keridhaannya sendiri.
walaupun dalam keadaan dia butuh, dia memerlukan, dia perlu makan. Tapi dalam kondisi ini dengan keridhaan dia mengutamakan tamunya daripada dirinya sendiri. Famadahahuma Allahu Ta'ala. Dengan sikapnya ini Allah memujinya. Karena lebih mengutamakan tamu daripada dirinya sendiri. Wa anzala fihi ma, Allah turunkan ayat pada keadaan mereka ini, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka lebih mengutamakan ya daripada atau mengutamakan atas diri mereka sendiri walaupun mereka sedang memerlukan juga. Fafihi fadilatul itha wal hathu alaihi. Dalam hal ini terdapat keutamaan mengutamakan orang lain daripada diri sendiri. Dan di sini juga ada dorongan memotivasi kita untuk melakukan yang sama. Kadang-kadang dalam kondisi tertentu kita butuh, teman kita juga butuh. Maka kita mendahulukan teman kita daripada diri kita sendiri. Itu juga terjadi di antara para sahabat ketika dalam kondisi berperang yang mana dia dalam keadaan haus, tapi ada lagi yang sudah luka itu di sampingnya ada yang kehausan juga, maka dia mendahulukan yang sampingnya untuk minum dulu. Ternyata dia meninggal duluan. Karena dia dalam rangka mendahulukan orang lain daripada dia sendiri. Waqad ajma'al ulama' ala fadilatil ithar bit ta'am wa nahwihi min umur dunya wa hududhin nufusi. Telah sepakat ulama atas keutamaan mendahulukan orang lain daripada diri sendiri dalam urusan makan dan perkara-perkara dunia yang lain dan dalam perkara kepentingan pribadi. Ya, dalam kepentingan kebutuhan-kebutuhan pribadi. Wa ammal qurbat, adapun mendekatkan diri kepada Allah, fal afdal alla yu'thiru biha. Kalau dalam urusan mendekatkan diri kepada Allah, yang lebih afdal tidak boleh mendahulukan orang lain daripada dirinya. Misalkan apa contohnya? Saf pertama barabiwa. Jangan orang lain diberi kesempatan untuk di saf pertama. Kalau di sini kan kadang-kadang sudah dia ajalah masuk saf 2. Rugi kita. Kalau dalam pahala fastabiqul khairat. Ya, berlomba-lombalah. Sehingga Nabi SAW mengatakan, "Lau ya'lam ma fin nida wa saffil awal." Kalau seandainya mereka tahu, atau kalau seandainya tahu apa pahala di dalam azan dan saf pertama, thumma lam yajidu illa istahimu lastahamu, kemudian dia tidak dapatkan kesempatan, baik azan kan tidak ada azan kelompok, azan kan satu-satu, satu orang. Tidak juga saf pertama berlomba. Kalau seandainya tidak ada
yang dia dapatkan, kecuali harus diundi, pasti mereka akan mengundi. Siapa yang harus mendapatkannya. Ini adalah contoh dari bagaimana para sahabat di dalam kebaikan mereka berlomba-lomba, tidak memberikan toleransi kepada yang lain. Ya, tapi kalau seandainya masalah dunia, enggak. Mereka mendahulukan, dan ini adalah yang mereka lakukan. Li'anna al-haqqa fiha lillahi ta'ala wallahu a'lam. Karena al-haq di situ untuk Allah. Maka kita meraihnya, berusaha untuk meraihnya. Qauluhu ajiballahu min sani'ikuma bidhaifikum al-lailah. Qala al-qadi al-murad bil-ujub min Allah ridahu dzalik. Allah sangat bangga, ta'ajub. Kata qadi, maksud dengan ta'ajub di sini dari Allah adalah ridha Allah. Enggak. Ini takwil namanya. Yaitu ta'ajub ya ta'ajub, menetapkan sifat ta'ajub pada diri Allah Subhanahu wa taala. Waqad yakunu al-muradu ajabatul malaikatullah adhafa ilaihi subhanahu wa ta'ala tasyrifan. Ada lagi mentakwilnya yang ta'ajub itu adalah malaikat Allah, bukan Allah. Ini adalah salah. Ya. Kita menetapkan sifat apa yang telah ditetapkan oleh Allah untuk dirinya dan apa yang telah ditetapkan oleh Rasulullah untuk Allah Subhanahu wa taala tanpa kita menyelewengkannya. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala disifatkan oleh Nabi misalkan fariha, bergembira, ya, maka kita katakan Allah memiliki sifat gembira. Bagaimana gembiranya? Ya sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan sifat-sifat yang lain. Sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Maka menetapkan sifat yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya untuk Allah tanpa kita selewengkan, tanpa kita menghilangkan, tanpa kita mendeskripsikan, tanpa kita menyamakan dengan makhluk, tanpa kita memperumpamakan, itu adalah pemahaman ahli sunnah wal jamaah di dalam menetapkan sifat-sifat Allah. Dan di sini namanya tauhid asma wa sifat. Wallahu ta'ala alam, kita cukupkan dulu sampai di sini dari faedah-faedah yang sudah kita ambil, ya. Kita lihat bagaimana para sahabat lebih mendahulukan tamu daripada kebutuhan pribadinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.